ada lawannya, Imam Mahdi. Tuh, lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malaka. Semua sedunia. Kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024. Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa. Imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024. Dajjal. Karena Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan. Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Habis dengar video ini, gue nggak tahu lagi apa yang bisa gue pikirin. Apa yang bisa dikomentari dari video lucu ini. Bayangin, Pilpres kita di 2024 seolah-olah menjelang kiamat. Kenapa? Karena banyak orang mempercayai nanti kehadiran Imam Mahdi itu menjelang kiamat. Begitupun kehadiran Dajjal. Jadi Pilpres 2024 katanya, atau bisa diasumsikan itu menjelang dunia kiamat. Siapa yang tidak mendukung Anies, dia Dajjal. Dan Anies itu adalah Imam Mahdi. Wow, luar biasa. Pasti teman-teman yang mendukung Anies juga nggak nyaman. Gue yakin dengan video ini. Tapi mau gimana lagi? Karena memang doktrinnya sejak dia tempur di Jakarta, berkampanye di Jakarta kan memang selalu membawa-bawa agama dalam kampanye politiknya. Jadi jangan salahin juga kalau ada orang kemudian yang menafsir-nafsir jadi berlebih-lebihan. Anies adalah Imam Mahdi dan orang yang tidak mendukung Anies jadi presiden adalah Dajjal. Yang dukung Anies dari survei-survei yang nggak lebih dari 30%. Itu pun cuma di Indonesia. Paling ya 20% lah katakanlah. 80% orang Indonesia adalah Dajjal. Kata orang yang ngomong di video itu. Kalau Dajjal kan berarti fenomenanya bukan cuma di Indonesia. Juga di seluruh dunia. Karena ini fenomena akhir dunia. Ini fenomena dunia bakal kiamat. Jadi orang Serbia, orang di Argentina, termasuk Neymar di Brazil, atau Messi di Argentina, dan semua orang yang mungkin gak dukung Anies jadi presiden karena mereka gak ada kepentingan, termasuk Dajjal. Seru memang. Video ini menggambarkan betapa hilangnya akal sehat kalau mendukung orang yang memang agak susah diikuti dengan akal sehat. Tapi ini fenomena yang terjadi sama sih. Kan kemarin juga dalam acara apel siaga perubahan, nggak ngerti juga sih apanya yang dia ubah, tapi namanya apel siaga perubahan yang digelar oleh Partai Nasdem. Anies memberikan pidato politik yang dibungkus dengan doa. Pidato politiknya dibungkus dengan doa. Ada kritik di situ. Misalnya, ya Tuhan, berikanlah kemudahan kami untuk punya rumah. Itu loh. Seolah-olah dia akan memperjuangkan rakyat Indonesia punya rumah. Tapi ketika ditarik saat dia menjadi gubernur Jakarta, punya program rumah DP 0%, targetnya mau bangun 200.000 rumah. Itu pun kalau semua terrealisasi, belum tentu semua warga Jakarta yang nggak punya rumah jadi punya rumah. Tapi dari 200.000 targetnya itu yang belum bisa memenuhi semua warga Jakarta, yang bisa direalisasi cuma ya nggak sampai 2.000 unit lah, 1.000 unit paling, selebihnya gagal. Selebihnya nggak bisa direalisasi. Jadi ketika dia berdoa pada Tuhan, mudahkanlah kami untuk punya rumah. Dulu jadi gubernur ngapain aja?
malah buang-buang duit untuk Formula E 560 miliar misalnya, yang nggak ada dampaknya bagi kesejahteraan warga Jakarta. Malah proyek rumah DP 0%, proyek pengadaan tanahnya bermasalah di KPK. Itu yang lucu. Dan ketika Partai Nasdem menggelar acara itu di GBK sih, karena ngumpulin banyak orang, saya jadi bertanya, kenapa sih ngegelarnya di GBK? Kenapa nggak ngegelar di JIS misalnya? Jelas-jelas itu kan dibangun oleh Anies Baswedan dan diglorifikasi sebagai mahakarya Anies Baswedan. Kenapa itu nggak digunakan sekaligus sebagai panggung kampanyenya Anies? Oh, mungkin karena JIS tidak sesuai dengan standar Nasdem, jadi nggak digunakan untuk acaranya Partai Nasdem. Udah nggak sesuai dengan standar FIFA, nggak sesuai dengan standar Nasdem. Mungkin. Nah, kalau kita perhatikan acara Partai Nasdem kemarin dengan mengundang ribuan orang, kok kesannya pemberitaannya sepi-sepi aja ya. Padahal Anies berdoa, sebetulnya bukan berdoa. Pidato politik yang penuh kritik terhadap Jokowi dibungkus dengan doa. Pak Paloh juga melakukan kampanye atau melakukan pidato politik yang sepertinya mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintahan sekarang. Dan lucunya pemerintahan sekarang yang kader Nasdem ada di dalamnya. Dan lucunya lagi ketika kader Nasdem ada dalam kabinet malah ketangkep karena korupsi yang merugikan negara 8 triliun. Jadi kritik-kritik pada saat itu memang kritik-kritik yang paling lucu. Kalau Pak Surya Paloh mengkritik Pak Jokowi atau mengkritik pemerintahannya Jokowi, itu kan sebetulnya dia sedang mengkritik dirinya sendiri, wong kader-kadernya ada dalam kabinet. Kalau Anies mengkritik atau katakanlah berdoa, isinya kritik sebetulnya. Berdoa untuk memudahkan punya rumah. Kan sebetulnya dia sedang mengkritik dirinya sendiri ketika dia pegang kekuasaan di Jakarta. Malah tidak bisa merealisasi janji kampanyenya untuk menghadirkan rumah-rumah buat rakyat. Boro-boro rakyat kecil. Rumah DP 0% itu syaratnya orang yang punya penghasilan minimal 7 juta rupiah sebulan. 2 kali lipat dari UMR Jakarta. Nah, kalau orang punya duit 7 juta rupiah ya nggak beli rumah yang empet-empetan gitulah. Mendingan dia beli rumah tapak. Jauh lebih rasional buat dia. Ketika Nasdem mengundang banyak orang dan akhirnya sepi pemberitaan. Sepi gaung karena memang omongannya kebanyakan omongan yang tidak relate dengan kondisi. Omongan Anies tidak relate dengan kondisi dia sebagai gubernur waktu dia di gubernur Jakarta. Omongan Paloh tidak relate ketika orang tahu masih ada kader Partai Nasdem yang di pemerintahan Jokowi. Justru yang merusak adalah kadernya sendiri yang terlibat korupsi. Akhirnya orang muak dengan cara-cara kayak gitu. Ngundang orang berbanyak-banyak itu juga tidak punya arti banyak. Mungkin ya, ini adalah usaha terakhirnya Surya Paloh untuk ngangkat Anies. Sejak Joni Plate ditangkap kan memang Partai Nasdem susah itu mengadakan acara. Udah nggak ngadakan acara besar lagi. Baru kemarin ngadakan acara besar lagi. Dan sejak pertama kali dideklarasikan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem, jejak pendapat yang mensurvei suara dan elektabilitas Anies ini makin memprihatinkan. Suaranya bukan makin naik, makin turun, makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Orang deg-degan. Janjinya dia untuk mengumumkan cawapresnya setelah pulang dari haji, ketika ada momentum kemarin juga nggak diumumkan. Malah Nasdem dan Demokrat yang sering bersahut-sahutan untuk komentar soal cawapres. Demokrat bilang, emang Nasdem tetap mau di koalisi kalau cawapres Anies itu AHY. Dibalas sama Nasdem, emang Demokrat tetap mau berkoalisi kalau cawapresnya bukan AHY. Jadi intinya cawapresnya siapapun, akhirnya satu partai yang akan kabur meninggalkan Anies Baswedan. Kan itu inti dari pembicaraan mereka. Kalau partainya kabur, misalnya cawapresnya AHY, Nasdemnya malas dan akhirnya melepaskan dukungan pada Anies bergabung ke partai lain. Atau sebaliknya,
kalau cawapresnya bukan AHY, Demokrat kabur bergabung dengan koalisi yang lain, itu artinya sampai di ujung Anies nggak akan dapat tiket. Nggak akan bisa bertarung dalam pertarungan pilpres karena tiketnya nggak cukup. Mungkin sadar dengan kondisinya kayak gini, akhirnya bapak yang pakaiannya mirip Sinterklas nggak pakai jenggot tadi itu ngomong tentang Imam Mahdi dan Dajjal. Karena udah frustasi level 9. Udah nggak ngerti lagi apa yang harus dilakukan oleh seorang Anies Baswedan, oleh partai pendukungnya agar elektabilitasnya meningkat. Ya, korbannya kita didakjal-dakjalin. Korbannya umat Islam dibohongin bahwa Anies adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi itu orang meyakini nanti hadirnya, kalaupun memang diturunkan lagi, adalah menjelang kiamat. Jadi kalau sekarang Anies dibilang Imam Mahdi dan kita dibilang Dajjal, ya sudah, 2024 menjelang kiamat. Saran saya, banyak-banyaklah berdoa dan beribadah. Kiamat sebentar lagi, bro. Gue Eko tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.